Oh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Pratama dengan NIM 22073003 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Milana PSD. Di sini saya akan membahas atau menjawab tugas besar statistika pra-UTS. Untuk pertanyaannya yaitu sebuah perusahaan otomotif sedang menguji kekuatan blok mesin yang dihasilkannya. Apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan? Data diambil dari sejumlah sampel dan diukur kekuatan uji tariknya. Berikut data yang diperoleh. Nah, untuk datanya yaitu di sini, uji tarik. Ini sampai data K300. Nah, instruksinya atau untuk pertanyaannya, yang nomor satu itu Anda diminta untuk mengambil data sebanyak digit pertama dan dua digit terakhir NIM Anda. Untuk digit pertama NIM saya yaitu 2 dan dua digit terakhir NIM saya yaitu 03. Berarti untuk data yang saya ambil yaitu 203. Nah, jawaban nomor satu yaitu ah, saya mengambil data 203 sesuai dengan NIM dan untuk uji tariknya saya susun rapi yaitu dari angka terkecil sampai yang terbesar. Untuk data yang terkecil 301 dan data terbesar 500. Nah, selanjutnya yaitu uh, instruksi nomor 2 yaitu jelaskan perhitungan sentral tendensi dan secara manual dan dengan menggunakan function Excel. Yang dicari yaitu A mean, B median, C modus. Untuk mencari secara function Excel itu meannya atau rata-rata kita menggunakan rumus average dan di dalam kurung yaitu uji tarik, data-data uji tarik dan di blok hingga akhir. Nah, sini. Dan selanjutnya median. Untuk median saya untuk rumusnya yaitu median juga itu sama dengan yang tadi kita ambil data uji tarik dan di blok hingga akhir mendapatkan hasil 410. Dan selanjutnya yaitu modus. Cara mencari modus yaitu dengan rumus mode untuk pencariannya sama diuji tarik untuk datanya dan ditarik ke bawah. Dan selanjutnya kita akan mencari secara manual. Di sini untuk main atau rata-ratanya kita menggunakan rumus sum. Itu untuk data uji tariknya kita tarik juga sampai akhir dan mendapatkan hasil 406,34. Selanjutnya median. Untuk median itu kita mencarinya dari R106 yaitu dari data uji tarik itu di blok semuanya. Sama seperti yang tadi itu dibagi sama dengan dua, dibagi dua. Nah, mendapatkan hasil 410. Dan untuk modus, untuk data yang sering muncul itu kita bisa lihat di sini untuk secara manual. Data yang sering muncul yaitu 410, di mana untuk data 410 ini ada 5 buah, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Baik, selanjutnya yaitu instruksi nomor 3, gunakan stem and leaf plot untuk mengelompokkan data. Apa yang bisa Anda simpulkan? Nah,
Untuk STEAM, untuk soal nomor 3 tadi itu STEAM-nya ada 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan seterusnya bisa dilihat di sini. Itu cara mencari liftnya itu gampang sekali. Caranya seperti ini. Untuk 31 itu berapa angka terakhir dari data tersebut. Dan untuk STEAM ini itu data awal yang awal di sini. Dan untuk lift itu data terakhir kita ambil. Dan kita contohkan sedikit, itu untuk 30 di sini, itu untuk liftnya 1, 2, 3. Ada 3 angka satunya. Nah, di sini uji tarik untuk angka terakhir yaitu ada 3 juga, 1, 2, 3. Begitulah cara pencariannya. Selanjutnya untuk kon itu dari data tadi itu, dari Steam tadi, itu hasilnya dari lift itu dihitung semuanya. Yang lift itu dihitung per baris sampai terakhir. Berarti kita tambahkan berapa data-data di sini kita tambahkan semuanya. Terus jumlah total yaitu 203. Nah, selanjutnya instruksi keempat. Jelaskan perhitungan varian secara manual dan dengan menggunakan foundation Excel. Yang dicari yaitu range varian standar deviasi. Nah, di sini. Sini untuk jawaban nomor 4 itu untuk uji tarik kita salin ke sini. Untuk XI kurang X barnya, caranya untuk mencarinya kayak gini. Nah, bisa dilihat itu data uji tarik itu diambil terus dikurang sama dengan data yang di sini juga. Nah, supaya gampang kita mencarinya supaya tidak lama, itu untuk datanya bisa kita salin di bagian sini. Nah, nampak kan yang warna hitam itu yang tanda plus. Itu kita tarik ke bawah. Kita tarik sampai data terakhir. Nah, sampai data terakhir. Dia akan otomatis keluar angka dari hasil tersebut. Nah, selanjutnya kita mencari XI kurang X bar kuad pangkat 2. Itu cara mencarinya dari eh, data XI kurang X bar, itu data di sini, itu dipangkatkan 2 dan dienterkan. Dapat hasil 11 eh, 096,49. Itu untuk datanya supaya tidak rumit mencarinya atau tidak lama, itu bisa sama seperti tadi kita ambil yang bagian sini tanda hitam plus, itu kita tarik ke bawah. Nah, di sini untuk pencariannya yang untuk foundation Excel itu untuk N. Yang mana N itu data yang banyak tadi, yang sesuai NIM saya tadi itu 203. Dan untuk X bar itu dari rumus average itu diambil bagian uji tarik, data uji tarik dan diblok sampai akhir. Mendapatkan hasil 406,34. Selanjutnya untuk sigma kita menggunakan rumus sum, yang mana itu sum itu diambil data dari XI uh, kurang X bar pangkat 2 terus diblok sampai ke bawah terus dienterkan, mendapatkan hasil 73.724,65.
Untuk data terbesar, kita mencarinya di bagian uji tarik, di mana data terbesar itu 500. Nah, di sini 500 dan data terkecil yaitu 301. Nah, selanjutnya kita mencari range. Untuk mencari range itu dari data terbesar ke data terkecil dikurangi, mendapatkan hasil 199. Dan untuk varian, kita mencari dari data banyak tadi, N tadi 203, itu dibagi sama dengan data sigma yang 73.724,65. Dapatkan hasil 363,1756. Selanjutnya mencari standar deviasi itu menggunakan SQRT untuk rumusnya. Itu dari data N banyak tadi dan dibagi dengan sigma. Dapatkan hasil 19,06. Dan untuk mencari secara manual. Nah, di sini perhitungan varian secara manual diketahui data terbesar tadi yaitu 500, data terkecil 301, dan untuk rumusnya yang sigma XI per kurang X bar pangkat 2 itu 7.324,6. Dan untuk N-nya itu 203, data terbanyak tadi. Untuk data untuk X bar itu 406,34. Di sini kita mencari range secara manual, yaitu 500, yaitu data terkecil dikurangi data terbesar, ini itu terbesar, dan dikurangi data terkecil. Dapatkan hasil 199. Dan untuk varians untuk rumusnya sigma XI kurang X bar pangkat 2. Dan dibagi N, yang mana itu datanya 73724 di 0,65 per atau dibagi 203. Dapat hasil 363,1756. Selanjutnya yang C itu standar deviasi. Itu untuk rumusnya sigma akar XI kurang X bar pangkat 2 dibagi N. Itu datanya 724,65 dibagi 203. Mendapatkan hasil 19,05. Nah, selanjutnya instruksi nomor 5. Buatkan tabel distribusi frekuensi dengan menentukan terlebih dahulu A. Jumlah kelas, B. Interval. Nah, untuk jawaban nomor 5 ini, itu kita membuat tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu. Untuk jumlah kelas yaitu 8,661. Untuk rumusnya itu 1 tambah 3,32 dikali log. Dan dijumlahkan data banyak tadi. Selanjutnya mencari interval itu kita menggunakan jumlah kelas dan range. Itu dibagi. Mendapatkan hasil 22,977. Dan untuk kelas ke 1, 2, 3, sampai 9 itu intervalnya bisa dilihat di sini. Itu untuk data terbanyak itu 301. Dan cara mencarinya, nah di sini data interval yang di sini itu ditambahkan dua interval yang 22,977 tadi. Dapatkan hasil 324. Nah, begitupun seterusnya. Tapi di sini saya bisa jelaskan supaya teman-teman paham. Itu 324 itu uh, dipindahkan ke bagian sini. Begitupun seterusnya sampai ke bawah. Dan untuk cara pencariannya sama dengan yang pertama tadi.
yang ini. Nah, selanjutnya yaitu titik tengah. Cara mencari titik tengah itu dari data interval yang bagian sini, oke, ditambah data yang ini, terus dibagi dua, mendapatkan hasil 312,49. Supaya tidak ribet mencari datanya, kita tarik aja bagian sudut ini, terus disalin tarik ke bawah, akan otomatis mendapatkan hasil yang benar di sini. Terus lanjut frekuensi. Itu frekuensi itu rumusnya quantivis. Itu mencarinya dari data yang banyak tadi, dari 1 sampai 203 itu uh, di, ditambahkan dengan ini dan ini, dan mendapatkan hasil 22. Dan untuk mencari data ini, uh, untuk penyalinannya sama juga, itu di blok sampai akhir, otomatis keluar angkanya. Selanjutnya persen. Untuk persen yaitu 10,84. Yang mana itu data dari frekuensi itu dibagi dengan 203, data dari NIM saya tadi yang banyak tadi itu terus dikali 100, dapatkan hasil 10,84. Itu untuk datanya bisa kita tarik juga ke bawah, otomatis keluar. Dan ini ditambahkan supaya jumlahnya keluar di sini. 203 untuk frekuensi, persen 100. Di sini persen harus 100. Dan untuk persen kumulatif itu datanya kita ambil dari persen tadi, itu di sini. Diletakkan sini, terus di sini kita mencari di bagian untuk kelas kedua. Itu cara mencarinya dari persen dari 9,85 itu diambil untuk persen kumulatif ditambahkan. Begitupun seterusnya. Dan kalau misalnya tidak mau ribet, kita bisa mengambil datanya seperti tadi, di blok ke bawah. Selanjutnya, nomor 6, plot tabel distribusi frekuensi tersebut ke dalam histogram. Nah, untuk mencari histogram ini, itu kita ngeblok dulu bagian data yang frekuensi. Terus diambil yang bagian insert, terus ambil bagian, nah tabel ini, yang D kolom. Nanti di situ diperlihatkan kertas dan untuk pengisian data di dalam situ. Di sini untuk bagian atas untuk data frekuensi, dan yang di bawah ini untuk data titik tengah, dan di atas ini untuk grafiknya. Nah, selanjutnya instruksi nomor 7. Pada selang kepercayaan 95%, estimasi rata-rata kekuatan produk perusahaan tersebut. Nah, di sini selang kepercayaan 95%. Untuk N-nya itu jumlah data tadi yaitu 203, dan X itu 406,34, dan untuk selang kepercayaan yang ini 95%, dan A atau alfa itu 0,05. Di sini kita buatkan tabelnya terlebih dahulu. Untuk mean itu yang X tadi itu sama dengan rata-rata itu 406,34. Selanjutnya standar deviasi. Nah, di sini kita kita ambil dari data yang standar deviasi bagian sini. Nah, bagian soal yang sebelumnya itu sudah dicari. Nah, untuk selang kepercayaan itu untuk rumusnya confidence norm. Itu diambil dari data
alfa, terus standar deviasi sama yang data N tadi. Dapat hasil 2,62 dan seterusnya. Selanjutnya untuk batas bawah itu kita mencarinya dengan data MEAN dikurang data selang kepercayaan. Dapatkan hasil 403,71. Dan untuk batas atas itu untuk datanya dari MEAN ditambah dengan selang kepercayaan, data selang kepercayaan ini. Mendapatkan hasil 408,96. Dan untuk selang kepercayaan 95%, untuk batas bawahnya itu 403,7 dan batas atasnya 408,9. Dan untuk penjelasan yang soal nomor 5, untuk keterangannya itu untuk simbol bagian sini adalah simbol untuk besar sama dengan, dan ini adalah simbol untuk kecil dari, dan ini adalah simbol untuk besar dari, dan ini adalah simbol untuk kecil sama dengan. Itu untuk contohnya yaitu data dari saya tadi itu 301. Itu besar sama dengan 301 dan kecil dari 324. Nah, baiklah, sampai disitulah penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata dan pembahasan yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.